Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan. Balik lagi, waktunya unboxing lagi guys. Nah, kalau kali ini cluenya adalah ini handphone mantan flagship tahun 2019. Dan handphone ini terkenal kece badai soal kameranya. Hayo, siapa yang tahu handphone apa ini? Langsung aja tanpa berlama-lama kita simak videonya sampai habis ya guys ya. Mari kita buka. Nah guys, jadi tadi kan ngomongin ini tuh handphone yang kameranya bagus banget ya. Pasti teman-teman semua pada nggak bingung sih untuk jawabnya ya. Karena kita udah tahu handphone yang kameranya kece badai itu adalah salah satu handphone limbah Jepang yang sekitar 5 bulanan kemarin tuh kita semuanya shock beli berkaitan karena emailnya yang kebegal. Tapi hari ini kami memberanikan diri untuk membeli lagi guys, demi kalian semua yang masih mencintai produk-produk limbah Jepang ya. Dan ini kami beli di harga 3 jutaan guys, all operator. Jadi untuk membuktikan apakah email itu masih membayangi dengan ketakutan-ketakutan atau tidak guys. Jadi gimana? Langsung aja kita buka ya. Nah guys, jadi memang alasan kita membeli yang all operator itu karena kita tuh mau membuktikan guys, sebenarnya untuk masalah blokir email ini tuh apakah masih menjadi momok atau tidak bagi kita semua ya guys ya. Karena kita ini beli di Golden City dengan harga 3 jutaan guys. Halo, limbah Jepang 3 jutaan gitu kan ya. Dan for your information, sekarang itu guys masalah email nggak ada jaminannya lagi guys. Jadi untuk masalah email ini dari Golden City hanya dikasih garansi 1 bulan guys. Bayangin, habis itu kalau 1 bulan emailnya nggak aktif, nggak ada lagi, ya udah nggak bisa dikomplain. Tapi demi membuktikan apakah email sekarang itu sudah bisa kondusif lagi atau tidak, no problem. So ini dia unitnya, Google Pixel 4 XL. So, warna yang kita beli ini dari edisi Google Pixel 4 XL ini adalah warna favorit atau unggulan ya guys ya. Jadi warnanya itu so orange, kelihatan nggak sih? Orange banget dan dia kayak ada bling-blingnya gitu ya guys ya. Jadi ini Google Pixel 4 XL dan kita juga masih ada nih Google Pixel 2 XL ya. Jadi ini bedanya guys. Google Pixel 4 XL dan Google Pixel 2 XL beda banget sih ya guys ya. Plus kita dulu juga pernah beli guys, tapi ini sekarang tinggal casingnya, yaitu Google Pixel 4 ya guys ya. Dulu kita kembalikan juga karena keblokir guys, karena dia janjinya tuh email seumur hidup, tapi nyatanya keblokir. Jadi itu masih kita bisa kembalikan ya. Tapi kalau yang Google Pixel 4 XL ini, kalau dalam jangka waktu seminggu dan tiba-tiba sinyalnya hilang, ya sudah, tidak ada kata kembali. Untuk build materialnya sendiri, Google Pixel 4 XL ini ya guys ya, terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan juga belakangnya juga guys. Kemudian untuk frame sekelilingnya ini tuh dia dari metal ya guys, cuma ini dia dikasih brush warna hitam guys. Memang untuk desainnya sendiri tuh nggak terlalu menarik ya guys ya, jadi agak kaku. Coba kalau kita bandingin dengan handphone masa kini, jelas lebih elegan yang handphone masa gini guys. Tuh lihat ya kan. Tapi kalau Anda sudah pegang, handle-nya itu beda guys. Kemudian kayak ini tuh kacanya halus banget guys. Jadi materialnya tuh memang bukan material yang murahan guys. Walaupun secara bodinya, secara desainnya itu biasa banget, tapi build materialnya bisa diadu. Tanpa berlama-lama kita mau nyalakan aja ya guys ya, dan teman-teman langsung nikmati sinematiknya. So guys, ini dia tampilan awal dari Google Pixel 4 XL. Tadi kita udah setting dan kita juga udah masukkan kartunya untuk membuktikan bahwa sinyalnya dapat ya guys. Dan di sini kami masih dapat sinyalnya LTE ada di sini ya guys ya. Aman. Next, selanjutnya langsung aja kita mau cek untuk Face ID-nya juga ya. Oke, kita matikan dulu, kemudian kita cek. Aman ya guys ya. Gimana kalau kita tes Face ID-nya waktu gelap? Oke, ini gue matiin dulu ya guys. Dan ini ruangan gelap karena lampunya dimatikan. Terus kita nyalakan ya. Ini masih terkunci ya guys.
terbuka ya guys. Jadi untuk Face ID-nya oke. Dan tadi kita udah download beberapa aplikasi di sini ya guys ya. Dan karena ini adalah handphone second, jadi kita tetap mau cek ya. Pertama untuk unitnya ini adalah Google Pixel 4 XL, RAM 6, ROM 64 ya guys ya. Dan di sini Android-nya 13 guys. Walaupun handphone ini rilis di tahun 2019, but karena handphone ini kan dari Google-nya langsung ya guys. Jadi dia itu masih dapat update Android sampai Android 13. But I think ini yang terakhir deh guys. Nanti dia nggak bisa update ke next Android lagi. Kemudian untuk SoC-nya ini dia pakai Snapdragon 855 ya guys. Next kita mau lihat untuk baterai. Baterainya itu 3700 mAh guys. Untuk sensornya sendiri di sini lengkap ya guys. Ada accelerometer, cahaya, proximity, magnetometer, gyroscope, barometer ya. Jadi ya jelas lah ya, ini kan handphone bekas flagship gitu guys. Jadi pasti lengkap. Dan untuk gyroscope-nya ini juga sudah hardware ya guys, bukan software. Beli handphone ini second, makanya kita harus tes dulu ya guys ya. Jadi di sini kita masuk ke pengetesan layar dan kemudian pertama kita mau tes LCD-nya karena ini kan pakai OLED ya guys. Jadi takutnya nanti dia ada shadow atau white spot-nya guys. Dan ini setelah kita tes, cek aman guys ya untuk layarnya. Next kita mau tes untuk multi touch-nya guys. Jadi ini betul ya guys, ada 10 ya. Oke, next selanjutnya yang terakhir yang juga sangat penting untuk kita tes yaitu untuk sentuhannya ya guys ya. Apakah ada bagian-bagian yang terkendala? Oke, so far so good ya guys ya. Masih aman untuk unit yang saya beli ini. Selanjutnya kita mau ngomongin untuk refresh rate-nya ya guys ya. Untuk Google Pixel 4 XL ini angkanya ada di 90 Hz. Dan ini untuk refresh rate-nya masih smooth ya guys. Sekarang kita coba untuk buka YouTube ya. Nah ini walaupun dia nilainya berubah, paling cuma berubah 1 poin gitu guys. Kalau kita buat scroll-scroll 90 ke 89 gitu guys. Nggak terlalu jauh berubahnya ya. Berbeda dengan handphone buatan Cina yang harganya agak murahan. Itu biasanya kalau kita pakai buat scroll-scroll YouTube itu dia langsung kembali ke 60 fps guys. Tapi kalau ini sih so far masih turun tapi nggak terlalu sih guys. Tapi ini cenderung konstan kok. Ini nilainya tetap 90 kan. Nih. Oke kan, tadi sempat turun 89, tapi ini tetap. Oke, next kita mau lihat untuk kualitas layarnya ya. Ini dia kualitas layar dari Google Pixel 4 XL ya guys. Untuk tipenya sendiri dia udah pakai POLED 90 Hz HDR. Kemudian untuk ukurannya 6,3 inch, 98 cm persegi, 81,3% screen to body ratio. Dan untuk resolusinya itu bisa sampai ke 2K ya guys ya. Dengan kepadatan pixelnya 537 ppi density, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan always on display-nya juga sudah ada. Nah, kalau untuk layarnya sendiri ya guys ya, mungkin yang akan jadi perbincangan adalah masalah jidatnya yang lebar di sini ya. Tadi yang gue bilang karena dipakai buat Face ID. Tapi selama kita terbiasa sih nggak masalah ya guys, karena kualitas layarnya ini benar-benar terbayarkan. Mantep sih. So guys, untuk audionya dari Google Pixel 4 XL ini menurut gue masih enak ya guys ya. Jadi dia surround-nya juga masih dapet, bass-nya ada tipis-tipis, treble-nya juga masih kerasa. Cuma kalau dibandingkan dengan handphone flagship zaman sekarang sih ya beda ya guys ya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri dia juga nggak ada headphone jack-nya guys. Karena sekarang kan kalau handphone mid range itu kan juga udah bagus lah ya, mereka udah stereo ya guys ya sama. Tapi ya dengan harga sekian, layarnya oke, terus ini kemudian dia masih berasa sih bass treble-nya sih menurut gue masih worth it aja guys. Waktunya ngomongin kamera dari Google Pixel 4 XL ini ya guys ya. Jadi di Google Pixel 4 XL ini kameranya ada dua guys di sini. Nah, kameranya itu ada kamera wide dan juga kamera telefoto. Kalau untuk wide-nya itu resolusinya 12 megapiksel, kalau untuk telefotonya 16 megapiksel 2 kali optical zoom. Cuma di sini dia nggak ada ultra wide guys. Untuk zaman sekarang sih kembali lagi ke kebutuhan ya. Kalau cukup ya it's okay. Kalau kami sih
kebutuhan kami bukan pada bukan pada ultrawide-nya, jadi no problem buat kami. Terus di sini juga ada lampu LED-nya, dual LED flash, dan kemudian di sini yang menarik itu ada mic-nya guys. Nah, ini membuat kalau kita lagi record itu tuh suaranya lebih bulat guys. Nah, itu bedanya antara handphone flagship dengan handphone mid range. Kalau di flagship itu memang sudah ada mic-nya segini yang membuat suaranya tuh kalau kita rekaman tuh jadi lebih bulat. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke kameranya ya guys. Oke, ini dia, kita buka untuk kameranya. Tampilan awalnya tuh ya sama ya guys, seperti ini ya. Nggak terlalu berbeda jauh dengan Android yang lain. Ini ada mode foto malam, kemudian potret, kemudian ini kameranya, ada video, kemudian juga ada beberapa mode pilihan di sini. Kita langsung kulik bagian kamera. Nah, kita mau coba ambil gambar dulu ya. Yang menarik dan berbeda di Google Pixel 4 XL ini ada dual aperture-nya ini guys. Jadi ini tuh kayak mode manualnya tapi dipersimple. Ini untuk ngatur kayak shadow-nya gitu guys. Terus ini kayak gelap terangnya gitu ya. Oke, langsung aja coba ini yang wide. Kemudian ini yang telefoto ya. Oke, next masuk ke video ya guys. Nah, ini dia untuk videonya guys. Jadi untuk videonya ini dia resolusinya mentok di 4K 30 fps. Kalau Full HD-nya bisa ke 60 fps guys. Dan yang menarik dari videonya Google Pixel ini adalah ini guys. Yang kami cari itu adalah efek sinematiknya ini. Nah, ini yang kami perlukan biasanya kalau kami membuat konten, karena menurut kami ya nggak ada lawan sih untuk sinematiknya dari Google Pixel 4 ini. Oke guys, gitu aja deh untuk kameranya. Selanjutnya nanti teman-teman langsung lihat aja ya hasil-hasilnya dari Google Pixel 4 XL ini. By the way guys, kita ini juga udah download beberapa aplikasi seperti Geekbench, 3D Mark, kemudian Antutu. Dan kita sudah mendapatkan skornya. Pertama ini untuk Antutu, nilainya adalah 451.887. Next, kita masuk ke Wildlife Extreme Stress Test-nya. Best Loop skornya dia ada di angka 730. Lawless Loop skornya ada di nilai 639 dan stability-nya 87,5%. Oke, kita masuk ke wildlife biasa ini ya. Ini overall skornya itu 2947 guys. Next, ini GPU Mark benchmark-nya ya guys. Jadi nilainya di sini masih 1.390.800. Dan Geekbench-nya untuk single core-nya nilainya 873, sedangkan untuk multi core nilainya 2416. Nah, sekarang waktunya kita pakai Google Pixel 4 XL ini untuk main game ya guys. Walaupun sebenarnya handphone ini tidak didedikasikan untuk para gamers. Walaupun Snapdragon yang dipakai itu adalah Snapdragon 855 ya guys. Dan untuk pengaturannya sendiri dia itu bisa pakai grafis ultra ya guys ya, dan refresh rate-nya tinggi. Nah, tapi sebenarnya untuk Snapdragon 855 di Google Pixel 4 XL ini tuh diperuntukkan untuk pengambilan foto supaya dia itu bisa dapat bagus gitu guys, bisa cepet dapat. Jadi point on shoot-nya itu dapat, kemudian untuk rendering video supaya cepat ya. Jadi itu dimaksudkan untuk itu, tujuannya itu untuk itu ya guys ya. Tapi kalau buat main tipis-tipis sih ya masih oke-oke aja ya guys, masih bisa banget ini ya. Cuma kalau buat para hardcore ya tidak bisa ya guys, tidak bisa dipakai untuk ini ya, nge-push rank terlalu ini ya. Tapi kalau untuk main tipis-tipis it's okay. So guys, first impression kita dari si Google Pixel 4 XL ini ya guys ya. Jadi kalau buat para teman-teman semua beli handphone limbah Jepang, satu hal yang harus diperhatikan yaitu kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya blokir IMEI ya guys ya. Jadi selama kalian tidak ada masalah dengan blokir IMEI,
I think it's no problem untuk beli-beli handphone di Jepang seperti Google Pixel atau Sony, asalkan kembali ke manfaatnya ya guys. Kalau kami sih keblokir juga nggak ada masalah karena manfaatnya itu ada pada kameranya guys. Kemudian alasan klasik yang suka diperbincangkan itu masalah baterainya guys, karena baterainya cuma kecil 3700. Nah tapi nanti update-nya dilihat aja ya guys ya, apakah untuk emailnya ini masih setelah di unboxing 1 minggu masih aman. Kemudian untuk baterainya 3700 apakah masih bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Lihat aja di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan juga bantu juga kami di Instagram. Buat teman-teman bisa follow Instagram Gadget Pahlawan. Oke guys, thank you banget ya. Apabila ada kesalahan kata, gue minta maaf. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye bye guys. See you next video.